Impact. I'm on it. 変身 Good morning! Impact! Good morning, Kamen Rider Zetsu. Halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, akhirnya teman, series yang ditunggu-tunggu, series ke-7. Dan ini salah satu yang, gebrakannya nih gila-gilaan ya. Kamen Rider Zetsu episode pertama sudah tayang ya di hari ini, tanggal 7 September 2025. Jadi pastinya, gebrakan di episode pertama ini sungguh di luar dugaan. Ini, pembukaan yang sangat mantap ya teman ya. Dan sebelum episode ini tayang, itu di channelnya Tokushotsu ya teman ya, atau salah satu akun gitu ya, sempat memberikan 1 menit preview untuk episode pertamanya ya teman ya. Jadi ya bukan 1 menit sih, kayak 30-40 menit lah, 40 detik lah gitu ya. Jadi pastinya untuk yang ditujukan ini adalah scene ini ya teman ya. Ya bagaimana kita lihat ada suasananya kan ya, di kota yang malam gitu ya, kota yang ramai. Terus juga ada helikopter yang di dalamnya ini adalah helikopter news ya, breaking news. Jadi ini seperti memberitakan ya, orang idol ya, atau seorang influencer terkenal ya di Dream World sepertinya ya. Soalnya ini kayak dari suasananya itu kayak dunianya betul-betul ya ramai sih ya. Cuma kayak ada kabut yang menutupi itu ya temennya, nggak tahu itu seperti apa penjelasannya ya temennya. Karena pastinya kita temen semuanya itu meliput ke arah sini ya temennya, si Nemu ya temennya, yang dia influencer paling terkenal ini dia harus diselamatkan ya temennya. Dan yang paling menarik dari sini itu adalah bagaimana seorang komando ya teman dari si Zero ya temennya, si commander kita teman yang pastinya menjadi pemimpin untuk agensi atau organisasi dari code ini ya teman ya, yaitu you have to save this person ya. Pastinya intinya tuh harus diselamatkan lah ya, karena si Nemu ini ya teman ya. Jadi itu adalah suatu isyarat ya teman, supaya memang inilah misi yang harus dilakukan oleh si agent kita ini ya teman ya, dan tidak boleh terlewatkan satupun. Jadi si penyandra ini ya teman, mereka mau meminta tebusan ya sebesar 100 miliar ya. Jadi mereka menggunakan platform crowdfunding. Jadi crowdfunding itu ya untuk menggait pasar yang lebih gede lah gitu ya. Jadi di sini juga betul-betul dalam jangka waktu 1 minggu berarti ya. Jadi ini juga reporternya itu memberikan kata-kata kayak apakah mimpi buruk ini akan terjadi. Nah sepertinya ya dari kata-kata mimpi buruk, mungkin juga dunia ini tuh ya dunia mimpi ya teman ya, dunia mimpi dari si Baku ya teman ya, sebagai seorang agent ini juga lah gitu ya. Karena juga pastinya si Nemo ini juga betul-betul ya tuh juga artisnya tuh mungkin lagi ngapain kan, lagi event kah, konser kah gitu ya. Jadi pokoknya juga artis idola semua orang lah gitu ya, dia tiba-tiba disandra gini kan, apa nggak panik gitu ya. Jadi di sini juga ya betul-betul dipaksa lah ya teman untuk menuruti apa yang mereka mau. Selama itu kayaknya udah diancam, datanglah ya sang pahlawan kita, sang agent kita teman, yang di sini juga dia bisa loh ya temennya menyamar ya. Jadi ini udah seperti sulap ya temennya, si Baku Yorozu sang agent code number 7 beraksi di sini ya untuk menyelamatkan sang idol di dunia mimpi ini ya temennya. Jadi gila sih ini, lihat setupnya sih gokil ya untuk pembukaannya ini ya teman-teman. Jadi di sini juga sampai pas udah posing ini rambutnya tiba-tiba ada yang naik ya, kayaknya berapa helai itu ya. Jadi segitu aja dia kayak aduh ini kenapa nih tiba-tiba naik nih. Ini maksudnya kayak tiba-tiba lagi mode keren lah gitu ya, mode
cool berkulkas, tapi juga dia sadar kok ya. Maksudnya kalau bedanya apa sih sama Sento ya kan? Sento tuh kalau misalkan rambutnya lagi begini ya temennya, dia tuh kayak ya udah gitu ya, kayak wah lagi tertarik nih, bikinnya lagi excited lah gitu ya. Jadi kayak ada tanda yang bisa naik tuh kayak rambutnya kayak Sento. Tapi kalau si Baku nih, dia malah kayak aduh ini kenapa naik sih, padahal dia tuh mau nikmatin dulu ya kan momennya ya kan ya, mau menikmati momen mimpi yang indah ini kan ya bersama Nemu ya kan ya, padahal kan lagi keren nih kan ya. Kalau si Sento mah itu ya bodo amat ya temennya, karena dia kan lagi excited ya kan ya. Jadi kalau masalah rambut naik itu ya bukan cuma untuk keren-kerenan aja gitu ya. Dan langsung aja teman, wah misi dimulai ya untuk agent number 7 kita teman. Dan asli coy, scene tembak-tembaknya jempolan ya. Ini Yuya Takahashi memulai episode perdananya mungkin ya sejauh series yang Yuya Takahashi ini yang mungkin cukup baik ya teman ya, dan mungkin terbaik juga lah ya teman ya, karena coy ya actionnya itu tembak-tembakan ya ini beneran lah ya teman ya, kayak Zero One aja kan ya. Kalau Zero One mah itu musuhnya ya temennya, karena kan juga momennya juga lagi begitu ya temennya. Kalau ini mah udah ya udah ya kan ya, karena pasarnya juga udah semakin meluas gitu ya, bukan cuma anak-anak aja gitu ya, remaja, dewasa gitu ya. Kita juga suka kok ya kan ya action yang dar der gini ya temennya. Jadi pastinya sampai betul-betul melakukan actionnya seperti seorang agentnya betulan ya temennya. Gila, ini Baku Yorozu nih gokil sekali ya temennya, aktornya ya kan ya, yang memerankan ini juga betul-betul jempolan ya temennya. Jadi ini juga betul-betul memperlihatkan actionnya ya teman, sampai ini juga nih kayak loh ngapain ini selongsong peluru atau amunnya di belakang gitu ya. Jadi ini kayak ya tricky gitulah ya teman. Dari ini juga slow motionnya juga kece ya teman, kayak apa tembakannya itu teman. BTW kalau yang tahu nih siapa ya yang jadi nih komen bawah ya temennya, kok cakep ya kayak apa namanya villain cewek itu ya teman, yang gengs apa namanya mafia gitu ya temen ya. Jadi pastinya juga wah luar biasa ya teman. Nah ini pasnya screenshot ini kok cakep banget, yang lihat skyscrapernya, gedung tingginya gitu ya, dan bagaimana untuk eksekusinya juga wah gokil sih temennya. Jadi pastinya langsung ya diselamatkan agent number 7 sampai ya Baku ternyata mimpi ya, ngimpi. Jadi pas sudah di momen ini kan kayak wah udah mau apa sun ya, pada sana itu sun gitu ya. Jadi tiba-tiba muncul, ngapain tidur mulu, bangun Baku gitu ya. Si adiknya nih yang muncul kan dengan pakai centong nasi ya teman ya. Jadi langsung tung gitu ya. Ini kocak ya teman, pas lagi dia mau cium gitu kayak langsung tertrigger gitu ya teman ya. Dan pastinya jadi sorotan juga ya teman, bagaimana kalau si Baku Yorozu ini tuh dia suka sekali mengkoleksi soal agent gitulah ya teman ya. Jadi ini ada apa nih, his name is Seven ya. Jadi kayak agent James Bond gitu ya. Jadi ya ini udah disadari juga kayaknya oleh si adiknya sendiri, bahkan di episode perdananya itu ya teman, walaupun dia juga nggak tahu kalau misalkan ya si kakaknya ini juga dia tuh dari Kamen Rider loh ya kan. Jadi dia juga tahu kalau misalkan kakaknya itu mengalami lucid dream gitu ya. Jadi kita bisa nyadar gitu kalau kita lagi mimpi, dan kita bisa nikmatin itu satu momen itu ya kan. Jadi kita bisa mainin ya kan alurnya tuh kayak mana gitu ya. Tapi kalau udah kayak dikasih trigger kayak gitu mah aduh bangun juga ya temennya. Jadi situ juga banyak ya teman koleksi agent tuh, kayaknya agentnya seluruh dunia ya atau seluruh Jepang gitu ya. Jadi pokoknya nih agent number 7, agent Zero juga ada gitu ya. Jadi ini nggak tahu nih maksudnya apakah ini ada si ini apa nih si Zero itu ya punya wujud manusianya ya kan, si J Kabira itu ya temennya, yang jadi cover dari buku itu kan ya. Soalnya kan ini ibaratnya ya teman, kalau kita bisa berteori sedikit, si Zero ini tuh adalah mantan agent juga, yang di sini juga ya udah jadi kepala dari code ya temennya. Dan juga di sini dia entah modifikasi dirinya kah, atau bisa bilang juga menciptakan motor ya, desain motor, dan mana juga bisa ia masuk ke dalam ya pakai wujud data gitu ya, atau pakai apapun itu. Jadi di sini juga Zero-nya ya menunggangi bosnya sendiri lah bahasanya gitu ya. Jadi di sini juga udah banyak ya teman posternya gitu ya dan semacamnya.
Jadi impian si Baku Yorosu ini juga ya mau coba mewujudkan lah ya bagaimana kalau ibaratnya dia udah nolong orang nih gitu ya. Jadi seperti mimpi-mimpi seperti agent gitu ya. Jadi ya alasannya ya bukan cuman kayak wah agent ini keren nih ya kan ya. Agent ini suka nolong orang nih, suka menolong pakai misi-misi nih gitu ya. Secara dia tuh juga apa ya bergabung dengan organisasi yang hebat-hebat nih gitu ya. Bukan. Ini ibaratnya juga tidak membebani adiknya juga sih ya teman-teman ya. Jadi dia juga bisa bilang punya cara yang sangat di luar nalar lah gitu ya, menghayal gitu ya menjadi seorang agent gitu ya. Sampai adiknya sendiri pun udah kayak wah kakak jangan kebanyakan ngelamun dong ya kan ya. Ingat, sadar, this is real world. Jadi ini dunia nyata ya teman ya. Jadi ya ini kita juga bisa kok kayaknya menghayal itu jadi siapa kek, jadi superhero kek atau apa gitu ya. Tapi ingat juga kayaknya gimana nanti dunia nyata tuh bisa atau tidak ya teman ya diwujudkan. Kalau di mimpi mah bebas ya teman ya. Mau di alurnya kemanapun juga itu bisa dilakukan. Tapi ada aturannya juga sih ya temen ya. Nantilah kalau misalkan mau bahas mimpi-mimpi gitu kita harus taruh segmen link satu ada kali ya temen ya, soalnya panjang banget coy ya teori-teori mimpinya ya. Nanti saya akan coba masukkan lah ya temen ya teori mimpi sekilas untuk masukkan di episode pertama nih karena panjang ya temen ya. Jadi pastinya si Baku Yorosu juga mencari pekerjaan lah ya temennya untuk menghidupi keluarga mereka lah teman. Ini juga kita diperlihatkan ya cuma berdua aja ya temennya, si Baku sama Minami ya temennya. Dan juga di sini memang ya temennya Nemu dari dunia nyata dan dunia mimpi itu semuanya muka dia semua ya temennya. Jadi mau iklan minuman ke, iklan model, iklan sports ke, iklannya kayak ini nih ikannya iklan sports. Jadi disuruh wujudkan mimpimu ya kan ya. Jadi di sini juga memotivasi si Baku lah ya teman ya. Dan lucunya teman di sini si Bakunya apa ya kayak lagi cari kerjaan gitu ya, dan ditanya tuh sama orang yang ini kan ya untuk cari kerjanya, mau jadi apa mas gitu ya. Aku mau jadi agent pak. Ini masih kebawa kayak wah agent. Pokoknya agent tuh kayak udah pasti salah satu impian dia lah gitu ya. Ini mungkin sekelas kayak Emu lah ya kan ya, Emu Hojo ya kan ya. Dia mau jadi dokter game ya kan ya, sekelas ya temennya. Tapi kalau Emu tuh masih apa ya kelihatan tuh kayak bocah sekali ya temennya. Kayak dia tuh nggak betul-betul serius juga kayaknya jadi dokter. Dia harus ada personal lah ibaratnya ya, harus ada sesuatu yang men-trigger dia ya kan untuk menjadi dokter game ya terusnya. Terus juga kalau untuk si Baku nih konteksnya diputar balik ya teman sama Emu, dimana kalau Baku nih dia betul-betul mau cari pekerjaan lah temennya. Dan bedanya dia kalau nolong orang itu ya kan si Emu tuh ya fine-fine aja gitu. Kalau dia nolong orang ya kan si Baku ini tuh malah kayak kena karma ya temennya, bukan kena karma sih, kayak kena kesianan lah gitu ya. Jadi tiap kali dia nolong orang ya kan ya, tiap kali dia lihat ada yang betul-betul ada masalah gitu ya. Jadi seperti ini ya temennya, ada anak kecil ya kan ya, dia juga mungkin dijaga sama ibunya ya temennya, sembari si Baku ini cari kerjaan gitu ya. Terus juga si ibu sama anak tadi itu nari gitu ya, wah ternyata ada penculikan nih gitu ya sama om-om itu ya kan ya. Nah pada saat si Baku ini udah mau nyamperin si anak itu ya temennya, dia juga langsung berhadapan dengan si Nox ya teman, walaupun ini nggak secara langsung ya teman, kayak ngelewatin si Nox aja gitu. Jadi inilah yang kita lihat bagaimana untuk prosesnya ya temennya. Kayaknya kalau misalkan eksistensi Nox ini tuh sebagai nightmares gitu ya, mungkin juga kesialannya si Baku tetap berjalan lah ya temennya, karena ibaratnya kan dibilang kan ya, mari kita ciptakan mimpi buruk ini ya kan. Jadi ibaratnya bisa mengatasi itulah dari dirinya sendiri gitu ya, dan juga dari si Zetsu driver itu. Nah kalau untuk si Nox ini tuh sebenarnya eksistensi dia sebagai pembuat nightmares itu juga mungkin bisa hilang, tapi dengan cara yang pastilah ya temen ya, karena ini juga betul-betul ngelihat si Baku ini tuh kalau udah nolong ya kan kena gitu ya, kayak ini nih ya kan ya, tiba-tiba ya kena langgar ya temen ya sama mobil ya. Jadi tiba-tiba langsung rame ya temen ya. Kalian lihat temen di situasi gambar ini ada dua ya temen ya. Satu yang paling atas itu temen, itu si om-om yang suka culik anak-anak lah ibaratnya ya, itu kabur ya temen. Terus juga ibunya tuh
samperin ya kan ke anak itu. Terus juga di sini bakunya ya kan udah tergeletak ya kan karena ditabrak sama mobil itu. Terus juga pas udah dibuka ternyata kosong ya temen ya. Jadi kayaknya Nox ini dia juga bisa mengendalikan sesuatu atau benda-benda lah ya teman-teman ya. Atau misalnya juga dari si Nightmare itu monster-monster dari Nightmares-nya itu yang membuat kekacauan ya teman-teman ya. Jadi kayak orang tak nampak nih apa yang terjadi dan kenapa ya terjadi itu ya kan ya. Ngecek nih nggak ada orang kan ya di dalam mobil itu ya teman-teman ya. Jadi pastinya juga ya udah datang lah ya si adiknya ini untuk menjenguk kakak tercintanya ya kan ya. Yang udah katanya tuh kesialannya tuh udah betul-betul max banget lah temennya. Jadi betul-betul apa ya kayak kena sial mulut lah ya temennya. Listnya tuh banyak ya teman, ada yang kena setrum, kena gigit hiu ya, aduh masih bisa hidup lagi ya. Ini maksudnya life coachnya Baku nih banyak gitu ya, masih bisa hidup loh ya kan ya. Ini kalau kayak Ryutaro nih ya mungkin kita nggak tahu lah ya temen ya. Kalau Ryutaro tuh emang kesialan tuh ya era Heisei mah itu wah itu betul-betul mantap lah teman. Kalau misalkan di era Reiwa ini Baku Yorozu bisa menjadi Ryutaro versi Reiwa, wah kita lihat nanti ya. Maksudnya kalau Ryutaro mah itu kayak kelihatan culun banget lah ya teman, kayak dia mau berubah tuh harus kayak dibantuin gitu ya. Kalau si Zetsu ini beda cerita ya teman ya. Si Baku ini tuh dia memang punya kan temanya mimpi ya teman, jadi dia punya personality yang berbeda. Kayaknya personality di dream itu dia bisa cool, kalau personality di dunia nyata tuh dia juga bisa kayak ya biasalah gitu ya, tapi dia sering kena sial mulu ya teman ya, mungkin gara-gara eksistensi si Nox tadi ya teman. Akhirnya teman-teman debut yang ditunggu-tunggu ya dari pemeran Baksai ini ya, tapi sekarang sudah menjadi naik pangkat ini ya, dari seorang player ya, player di GP di Kids, sekarang naik pangkat ya 3 tahun setelahnya ya berarti ya. Di sini dia menjadi agent apa namanya ini apa di bagian divisi khusus ya teman, kayak kepolisian atau keamanan gitulah ya teman ya. Jadi pastinya meneliti suatu kasus yang tidak bisa dipecahkan ya, apapun itulah ya teman ya, yang menyangkut keamanan negara ya, yaitu Black Case ya bersama Fujimi Tetsuya ya. Jadi pastinya sudah banyak ya teman untuk kecelakaan yang dihadapi, dan semuanya juga udah dipastikan ya teman ya. Kayaknya nih Fujimi Tetsuya kalau ngelihat anak baru kayak rasa wah ini harus aku ini nih, kayak dari mungkin rasa tuh kayak nggak senior banget sih ya kan ya, cuman dia tuh nunjukin kayak aku pede nih kan ya, aku bisa nih gitu ya. Nah mungkin dari segi karakternya atau deskripsi karakternya ya mungkin si Fujimi Tetsuya itu kayak sering diremehkan lah, atau kayak sering diacuhkan mungkin ya, karena mungkin dia ngerasa kalau semua orang yang lihat Black Case atau yang ditulis sama dia tuh kayak bohongan nih kan ya, tipu-tipu aja nih gitu ya. Jadi dia juga ngeliat ekspresi ke Nagumo tuh kayak wow, kayak mukanya tuh bukan kayak muka-muka apa ya memberitahu itu secara baik gitu, tapi kayak ada rasa-rasa kayak apa ya, mungkin sifat-sifat lain gitu ya, kayak pede atau ngapain gitu ya. Dan ini di momen ini entah kenapa kayak jumpscare gitu ya teman ya. Jadi momen ini kan muncul kan si Nightmares itu ke dunia mimpinya, mimpi buruk nih tepatnya ya, dari si Baku Yorozu ini gitu ya. Nah ini udah mulai nih kan ya, kita bisa bahas teorinya ya. Teori mimpi ini panjang guys ya, ini serius, ini panjang. Jadi teori mimpi yang pertama ya teman. Nah, dari teori mimpi pertama itu adalah dari seorang tokoh ya. Jadi ini tokoh psikolog kalau salah ya. Dan juga yang membuat teori ini itu adalah dari Sigmund Freud. Menyatakan bahwa mimpi adalah jalan menuju alam bawah sadar, tempat tersembunyinya keinginan dan dorongan yang direpresi. Ini mungkin maksudnya kayak yang tertinggal lah gitu ya, atau mungkin kayak kita nih kan ya melihat kalau misalkan wah ini mimpi buruk ini kayak bisa menenggelamkan ya teman, atau menurunkan semua keinginan kita ya teman, kayak sedalam-dalamnya, dan digantikan oleh transisi dari mimpi buruk ini ya teman. Jadi mereka pakai transisi di sini ya, karena kan mimpi kan kalau kadang kita selalu
perginya ke tempat lain gitu ya, itu mungkin kita bisa bilang transisi ya teman, transisi tempat ya. Kadang kalau misalnya kita tuh kayak ke tempat ini ke tempat itu gitu ya, sama nih gitu ya, kayak si Bakuyorzu ini juga ngelihat nightmares ini pertama kali juga betul-betul wah kenapa nih gitu ya, kamu siapa gitu ya, dia juga betul-betul sampai bingung gitu ya, di rumah sakitnya tuh kok tiba-tiba sepi semua gitu ya, kayak nggak ada orang gitu ya, juga sampai lari-lari ya kan. Dan inilah yang kita lihat ya teman, juga betul-betul gelap ya kan ya. Dan juga ngelihat ekspresinya Baku ini cocok lah ya temennya, kayak wah ketakutannya ya kan, kayak teriak-teriaknya kayak wah wah gitu ya. Terus lihat ekspresi kagetnya gitu ya, ini betul-betul nyata ya temennya. Mana bilang unsur horornya ada ya teman, horornya ini dapat nih ya temennya. Soalnya ini juga mana bilang kayak film apa tuh namanya, film Nightmares of apa gitu ya, pokoknya ada yang komen gitu ya. Soalnya teori mimpi yang di sini tuh juga udah tergambarkan juga lah. A Nightmare on Elm Street ya, jadi itu katanya kan efeknya memang ada gitu ya, yang dunia mimpi itu kebawa ke dunia nyata gitu. Jadi bagaimana untuk proses yang ngebawanya itu juga ini kita patut tahu ya teman ya, kalau misalkan konsep mimpi yang dibawa di Zetsu ini seperti apa ya teman. Semoga aja Yui Takahashi bisa lah ya teman ya. Soalnya ini ya statnya tuh ini nggak banyak rider lah ya teman, cuma satu ya teman ya. Jadi ini kayak Zero One juga sih kan ya. Zero One tuh dia tahapnya tuh cuman ya Zero One, Vulcan, Valkyrie gitu ya. Tadi juga lanjut ya minimal 5 rider lah ya teman di Zero One itu ya teman ya. Nah kalau di Zetsu ini itu buat satu ya teman ya, satu aja ya teman. Ini harusnya lihat bisa lah teman mendevelop untuk dream dari Baku ini seperti apa ya teman nih, sampai ke rumahnya Baku ya kan, nanya ya kan, atau nyariin Minami mana gitu ya. Dan juga sampai dia betul-betul dihantui lah teman. Ini serem sih ya teman ya, kalau kita tuh bayang kayak udah di tempat yang gelap gitu ya, udah nggak tahu kemana lagi gitu ya, sampai dikejar-kejar sama si Nightmares ini gitu ya. Ini penggambaran Nightmares-nya wah terasa sih ya, harusnya kayak ini ya teman. Maksudnya nama monster itu tidak cuman nama doang gitu ya. Misalnya kalau di apa ya namanya tuh Deadmans ya teman, misalnya di revise lagi gitu ya. Deadmans itu maksudnya bukan kayak ya mungkin teorinya tuh kayak orang mati lah ibaratnya ya, kayak orang yang dibangkitkan ya, mungkin dosanya lebih serem atau gimana gitu ya. Kalau Nightmares ini tuh lebih ke bagaimana wujud mimpi buruk ya. Dan juga ini ada benda yang menghintai ya temennya, yaitu adalah pistol. Nah ini kenapa monster pertamanya adalah pistol ya, karena si Bakuyorzu itu juga kan dia agent ya teman ya, dia pakai pistol ya kan ya. Jadi dia tuh selalu untuk melakukan aksinya kan jawabnya tembak-tembakan kan, dia jadi agent gitu. Makanya ya musuh pertamanya itu adalah ya sesuai dengan profesi dia kan, itu agent ya kan, suka tembak-tembak gitu ya. Jadi di sini juga dia langsung masuk teman ke Kokoro no Tabira ini ya teman ya, dan langsung bertemu dengan si Nemu-chan ya teman ya. Nah di sini dia juga seperti transisi lagi nih gitu ya ke kondisi berikutnya ya teman ya, kondisi dimana dia udah menjadi agent nih gitu ya, untuk bisa menyelamatkan si Nemu ini gitu ya. Tapi tidak bisa juga ya teman, karena di sini dia betul-betul masih struggle ya teman untuk keluar dan juga bisa lepas, walaupun dia juga bisa mainin mimpi ini gitu ya. Tapi kalau udah ada mimpi buruk, wah itu harus bisa ya temen ya. Kalau nggak nanti kamu terjebak loh ya kan ya, kamu tuh nggak bisa kembali lagi itu ke tubuh manusianya ya kan ya. Dia udah kayak itu ya temen ya. Karena kalau misalnya kita tuh nggak bisa balik lagi ke dunia manusia, itu kita ini kan ya, dibawa tenggelam sama mimpi buruk itu ya temen ya. Jadi kayak langsung dilenyapkan lah ya kan ya, itu eksistensinya kan. Jadi kayak kita betul-betul entah mati suri mungkin ya. Jadi kita harus betul melihat bagaimana si Zetsu ini tuh udah mau action keren, ternyata ya Nightmares-nya ini sudah betul-betul membuka ya teman untuk alam bawah sadar, atau apa yang sebenarnya wah udah pastilah teman mungkin akan terjadi oleh si Bakuyorzu ini gitu ya. Jadi di sini juga kayak dipedal lagi gitu, soal Nightmares itu kayak menakut-nakuti ya kan, dan juga betul-betul menjatuhkan lah ibaratnya ya untuk keinginan seorang itu ya kan ya. Jadi kayak betul-betul dipaksa ya kan ya. Jadi tangannya yang kayak digenggam, habis itu kayak dikasih apa tuh apa
cairan atau apa tuh ya, kayak styrofoam gitu ya teman. Jadi kayaknya tangannya si Baku nih kayak dikasih tanda mungkin ya, entah ini apa maksudnya ya teman ya. Soalnya ini kayaknya material atau bahan dari Nightmares-nya itu ya teman, atau dari pintu Kokoro Tabira itu ya kan ya. Jadi kita nggak tahu nih maksud dari Nightmares itu yang kayak memegang tangan Baku sampai kayak gitu apa maksudnya ya teman ya. Soalnya itu tangannya kan udah pasti seperti berpengaruh ke mimpinya itu ya teman ya. Jadi ini juga sampai terangkat gitu ya teman ya. Ini udah pasti nih teman ya, kayak waktu itu ada mimpi apa namanya yang kita jatuh dari ketinggian gitu, jadi kayak diangkat gitu ya teman. Wah, ini ngeri sih teman ya. Udah terasa gitu bagaimana untuk kita ngerasain kayak mimpinya tuh wah betul-betul dar gitu ya, betul-betul terasa gitu untuk memberikan hawa-hawa kalau misalkan kita tuh betul-betul terasa dipaksa gitu untuk putus asa gitu oleh mimpi buruk kita sendiri gitu. Kita kan berusaha untuk mengendalikan mimpi yang kita mau gitu ya, tapi malah datang nih ya kan entitas mimpi buruk ini yang memperburuk suasana ya teman ya. Jadi inilah yang kita lihat bagaimana anak kecil yang mau diselamatin sama Baku aja tuh sampai muncul ya teman ya, kayak betul-betul menggentayangi si Baku ini teman. Jadi pokoknya semuanya tuh betul-betul ngerasa Baku ini salah lah gitu ya, kayak nggak bisa menyelamatkan semua orang gitu, dan itu semua hanyalah khayalannya si Baku Yorozu aja. Jadi momen yang logisnya juga katanya ya, kalau misalkan aku bisa kan untuk membuat atau mewujudkan mimpiku sesuai yang aku mau gitu ya, dan juga bisa melepas dari mimpi buruk itu ya kan. Jadi katanya tuh cuma pelarian belaka lah temen ya, cuman kamu tuh mau lari aja gitu dari dunia nyata gitu, karena kamu tuh sebenarnya takut kan untuk takut membebani adikmu itulah ya kan ya. Jadi mungkin gun Nightmares ini tuh adalah perumpamaan ya, seolah-olah kalau jadi agent itu kadang nggak berguna lah gitu ya, malah dirinya tambah beban gitu ya, atau kayak ibaratnya tuh memberikan persepsi lain gitu ya. Kalau misalkan dari mimpi kita nih kan ya, mimpi kita tuh dari senjata berarti ya. Jadi dari mimpi kita berarti agent ya kan ya, agent itu muncul Nightmares itu adalah senjata ya teman ya. Nah ini senjatanya takutnya tuh dia salah tembak kah atau salah ngapain gitu ya. Jadi kalau yang misalnya bom Nightmares itu atau apapun itu ya kan ya, kita lihat nih kan ya seperti apa penerapannya ya teman, apakah masih relate ke agent ya kan, soal pakai pistol atau senjata lain gitu ya, atau mungkin sama mimpi orang lain lagi gitu ya. Soalnya ini tuh si Bakunya sadar ya teman, kalau misalkan dia tuh hidup di dunia mimpi ya teman, dan juga bisa ngendaliin mimpinya ya teman ya. Sebenarnya kalau ya orang lain ya kita nggak tahu ya teman ya, itu seperti apa, apakah bisa sadar juga gitu ya. Kalau sadar berarti ya nanti direkrut sama si Zero itu ya teman ya. Dan berlanjut teman, di sini Baku Yorozu langsung dibawa oleh seseorang ya teman. Kayaknya nih seseorang yang dimaksud itu kayaknya nih Nemu juga ya teman ya, entah ini Nemu atau entitas lain ya teman ya, yang juga mungkin mirip sama Nemu ya teman ya. Jadi ini mungkin varian lain mungkin ya, yang ibaratnya juga entah siapapun itu ya teman ya. Jadi kayak langsung dibawa ke dalam ruangan si code ini ya teman ya. Nah interior dari code ini juga cukup menarik ya teman ya. Dimana untuk berbagai macam seluruh hal di dunia itu tergambarkan dari berbagai macam sisi. Ada berbagai macam teks ya kan ya, atau pastinya teks-teks dari kayak good morning, selamat pagi, bonjour dan semacamnya gitu ya, kayak kata teks gitu ya teman ya. Terus juga ada buku-buku, ada juga kayak organisasi code-nya ya teman ya. Nanti saya akan coba bahas lagi ya teman detailnya ya kan ya, untuk mungkin saya akan coba 2 video ya teman ya, tentang video Henshin lesson ya teman ya. Soalnya untuk penjelasannya cukup banyak ya teman ya, soal code-nya itu ya teman, dan juga macam keunikan lainnya dari si Baku Yorozu ini, serta teori mimpi ya teman ya. Nantilah kita coba bahas ya teman ya. Dan juga dalam teman kita lihat untuk logo dari ZZZ ini ya, ini kayaknya tulisannya tuh logo triple X ya, XXX, ini ZZZ ya teman ya. Jadi pastinya juga ada motornya ya, karena si Zero ya teman ya. Jadi inilah yang kita lihat bagaimana untuk suplemen tadi teman. Ini juga ada komandannya ya teman, ini kita belum kasih tahu nih kan ya, harusnya sih ada lah ya teman. Ini entah JK Birana yang untuk peraninya gitu ya, soalnya ini betul-betul
lihatnya ya teman, itu kayak orang bule yang bisa bahasa Jepang lah gitu ya. Jadi kayak ya seperti itu ya teman ya. Soalnya ini juga langsung kelihatan sih ini kayak cream stain build-nya versi era Reiwa lah teman. Ini kan juga kalau cream stain build kan itu ngomong di drivernya gitu ya. Ini driver ini tuh Zetsu driver ya teman ya. Langsung tuh disuruh untuk wujudkan mimpimu gitu ya. Jadi pastinya langsung dipakai oleh Bakuyorzu ya teman, dan memulai misi menyelamatkan Nemu ya teman ya, bukan Nemo ya, Nemu ya, nemu jadi pastinya langsung dipakai. Dan uniknya teman, ternyata Zetsu Driver ini juga menjadi lifeline atau lifeguard-nya untuk ya, ini memang mirip sekali dengan X8 ya teman ya. Kalau X8 itu kan dia punya lifeguard ya teman ya. Beda nah kalau X8 itu temanya game ya teman ya. Kalau game mah itu jelas ya teman ya. Ada kayak bar health ya teman, health bar gitu. Dia kenapa tuh pakai health bar ya teman, bukan kayak misalnya tuh ada logo nyawa gitu ya. Dia ada kali 9, kali 8 ya kan, sampai kali 0 ya teman, sampai betul habis gitu. Kalau ini kelihatannya mungkin sama kayak apa ya, kayak Revice juga mungkin ya. Kalau Revice kan itu dia kontrak ya teman ya, itu menggunakan untuk kekuatan dan juga jantungnya ya teman. Jadi jantungnya itu terhubung ke kontrak iblis ya teman ya. Secara nggak langsung kalau di Revice itu dia menggunakan jantung iblis ya teman, agar bisa berubah menjadi Kamen Revice ini. Kalau untuk si Zetsu ini itu bisa dibilang menyelamatkan ya teman ya, entitas atau menyelamatkan si Baku ini di dunia mimpi kan ya, agar dia tuh bisa punya kesempatan ya teman untuk keluar dari mimpi itu ya teman ya. Makanya juga di sini dia bisa mendapatkan kesempatan ya teman untuk berubah menjadi Kamen Zetsu ya teman ya. Jadi ini juga untuk penerapan jantung ini juga kalau di sebenarnya kan si Fram ya teman ya, pakai Purgeli itu dia bisa mengorbankan ya jantungnya itu untuk bisa menggunakan ability menghilangnya itu yang kayak menghilang jutsunya itu ya teman ya. Jadi seperti itu. Nah langsung teman lihat untuk perubahan si agent ya, Mutekino agent kita teman, code number 7 ya, dengan kekuatan Physicam Impact-nya ya, Impact Capsule langsung dipakai ke dalamnya dan langsung dipencet dan langsung Mizamero langsung henshin. Gila gokil coy ya. Jangan lupa I'm on it ya, aku siap atau aku akan maju gitu ya. Dan sekali lagi ini perubahannya cakep banget ya teman ya. Karena teman ini menjadi teori lagi ya teman ya. Ini bisa bilang juga kekuatan Capsum ini itu bisa bilang menjadi kekuatan apa ya, percampuran darah ya. Terus juga untuk mimpi, dan juga bagaimana untuk apa ya, kayak lifeguard ya teman ya, lifeguard, mimpi, dan juga armor yang tercipta dari mimpi ya teman ya, kekuatan dari mimpi ya teman ya. Jadi ini semuanya tuh langsung kayak bilang kayak Amazon gitu ya. Ini saya malah bilang ini kayak mirip ya kayak Zetsu ya teman ya. Zetsu doang nih kayaknya yang punya perubahannya tuh yang kayak betul-betul pakai hawa-hawa begini teman ya. Memang kayak Heisei Phase awal sih ya teman ya, vibesnya ya Heisei Phase awal yang di versi modern gitu ya, sorry. Jadi pastinya langsung ya temannya, untuk perubahannya juga ini epic sekali ya teman ya. Jadi dalam wujud silvernya dulu ya teman, kayak gini langsung muncul seluruh armornya teman, dengan warna-warna hijau, merah gitu ya. Dan matanya pun juga ini kayak terisikan mungkin life-nya itu ya teman, atau nyawanya itu ya teman ya. Jadi kalau udah mau betul-betul terkuras, mungkin nanti ada kayak bar matanya tuh mungkin kayak agak turun gitu ya. Jadi kayak udah mungkin makin makin terkuras kayaknya untuk HP-nya gitu ya, health point-nya gitu. Jadi pastinya langsung bertarung di sini. Ini powernya sih gokil ya teman ya, mental di sini ya. Ini kekuatan mimpinya tuh develop atau terdistribusikan dengan sangat baik ya teman ya. Bagaimana untuk kekuatannya, bagaimana untuk tendangan dan juga pukulannya. Dan yang paling epicnya teman di sini di malam hari ya teman ya, di bawah bulan merah ya. Gila ini gokil ya teman ya. Dan kenapa ya untuk sama Goshujir itu ya, karena Goshujir itu kan dia punya Goshu Wolf ya kan, dia
punya red moon gitu ya. Jadi ini nanti bisa muncul lah teman untuk perubahannya, dan juga udah ini teman ganti superhero time ya teman ya, Ghost Rider sama Zetsu ya teman ya. Jadi itu juga pas superhero time-nya keren ya teman. Jadi kas udah kayak ngebentuk bulat, nanti muncul bulat atau kayak bulat James Bond gitu ya teman ya. Gila, betul-betul kayak bulat James Bond ya kan, si agentnya di situ ya kan. Jadi langsung berubah ya teman, gila gokil coy. Nah ini si gun Nightmares tuh langsung terpental-pental lah ya teman tuh, sampai ke bawah si ke air, ke lava gitu ya. Pokoknya kayak langsung diajak main lah kayaknya ke permainan mimpi dia gitu ya, dari si Zetsu ini. Kayaknya ini bisa jadi pengendali mimpi yang tingkat atas lah teman. Nggak tahu nih kalau misalkan bagaimana tingkat tayarnya tuh, mungkin bisa sampai ke hal yang lebih gila lagi gitu ya. Kita tunggu nih racikan dari Yuya Takahashi 1 tahun ke depan, oke? Dan ini langsung dari kick ya temannya. Gila, posenya sih gokil ya temannya. Kayak posenya ini ya, posenya Kamen ini Century ya temannya, atau enggak posenya Ichigo ya temannya. Apa namanya? Ini kayak posenya siapa sih? Aduh, mirip lah temennya. Kayak posenya si Black mungkin ya, Black Sun. Nah, tuh posenya Black Sun sama Black RX tuh ya. Jadi ini langsung Rider Kick. Nah, ini ada ini temennya. Ada kayak misalnya kalau Yuya tuh dia sering pakai ada efek-efek tulisan ya teman ya. Ini kayak dia kan 777 ya teman, tapi ini maksudnya itu adalah ZZZ ya teman ya. Jadi pastinya code number 7 di sini ya, ZZZ. Oh gila. Dan si Nightmares yang terkena kala itu langsung menghilang ya teman ya, bukan meledak ya teman. Nggak tahu lah kalau misalkan ada si meledaknya, wah itu nggak tahu ya teman ya. Kalau nanti tuh di episode kedua nanti mungkin ada ya teman ya. Dan pastinya si Nemo juga bisa melihat lah teman ya, tapi si bakunya ya seperti kinetik itu menghilang ya temennya. Melihat Nemo itu langsung nggak ada gitu. Dan juga di sini ya udah selamat lah temennya si Baku-chan ini ya. Dan ya di sini sudah selesai teman untuk case pertama ya teman. Gila, ini penutupnya aja udah oke ya teman ya. Ini juga untuk openingnya kan si Visions ya kan, ini kan oleh Takuto Bane ya. Jadi pastinya langsung butuh si Nox ya teman ya. Jadi ternyata beltnya si Zetsu terbawa juga ya temennya, dan ini mungkin tidak bisa lepas ya temennya. Nah ini kenapa beda penerapannya sama gabunya si Kamen Gabu ya teman, si Shoma. Karena ya temanya kalau si Gabu itu kan dia ini ya rasanya keranut ya temennya. Gabu itu ya ini bagian mulut mereka gitu ya. Jadi gabu ya, maksudnya tuh bukan cuma kayak untuk menggigit ya kan, untuk bahasa kayak gigit gitu ya, bukan. Namanya memang gabu ya teman ya. Karena juga kalau akan gabu ya berarti itu adalah organ dia gitu ya. Kalau ini jadinya untuk life coach-nya gitu ya, nggak bisa dilepas gitu. Jadi kalau misalkan dilepas mungkin entah dia bisa mati suri lagi mungkin ya. Jadi kita tunggu aja ya teman seperti apa. Dan juga untuk kali ini nanti ini ya teman ya, Pak Tetsuya Fujimi ngelihat pertama kali ya teman. Kita tunggu nih bagaimana interaksinya ya teman, apakah bakal serius, apakah bakalan kocak ya teman ya. Kita tunggu nih untuk fokusnya di next episode ya teman ya. Dan juga udah muncul tuh Good Morning, Good number 7. Wow. Dan ini juga next episode bakalan seru ya teman ya. BTW yang di sebelum ending tuh ada ini ya teman ya, klip-klip episode keduanya ya teman. Jadi kayak dibikin flashback atau yang dibikin cepat gitu ya kan, kayak itu cepat langsung your next mission is gitu ya. Jadi seperti ini ya teman tuh yang akan terjadi lah ya teman ya. Jadi yang uniknya tuh di series ini tuh adalah bagian mau endingnya tuh ada scene episode berikutnya yang akan terjadi ya teman. Jadi kayak dibikin rewind gitu ya, rewind secara cepat gitu ya. Gila, gokil banget coy. Jadi pastinya untuk next episode di sini langsung berlanjut ya teman. Di sini udah dapat tuh si physical impact-nya, dan langsung ini ya, wah ini paling tunggu-tunggu ya teman, naik motor ya teman ya. Zero Rider akan beraksi ya teman ya. Jadi ini tiba-tiba si bakunya mimpi dari orang yang di buron gitu ya teman ya, dan juga langsung disuruh teman untuk menyusup ke mimpi orang lain agar menghentikan eksistensi dari Nightmares itu ya teman ya. Di selain sisi ya kan ya, dari si Nagumo Naska dan ke si Tetsuya Fujimi juga mau mengungkap kasus yang terjadi di dunia nyata lah teman ya. Jadi tidak betul fiksi lah. Dari yang bisa disimpulkan ya di episode kali ini juga ya, kalau ada seseorang yang pintu hatinya atau pintu batinnya terbuka, itu nanti mimpi buruknya terjadi katanya ya. Jadi kita tunggu nih bagaimana penerapan ke depannya ya teman, untuk orang-orang yang mengalami mimpi buruk ini. Dan juga si Baku harus masuk ke dalam mimpi itu ya teman ya, pakai kayak kayak display card gitu ya teman ya.
Nah ini paling tunggu nih, gila, naik motornya tuh ini bakalan epic ya teman ya. Gila, paling ditunggu nih untuk episode kedua ya teman ya, gila. Gokil coy. Oke, itu teman tuh episode pertamanya, dan sesuai yang saya harapkan ya kan, itu panjang ya teman ya, karena ini seru ya, kita bisa bahas untuk semua hal tentang teori mimpi dan juga teori-teori lainnya ya teman. Nanti lah kita coba bahas untuk kalau udah ini ya teman, jeda episode ya kan, misalkan bulan November ada maraton lah ya kan ya, ataupun itu. Nah di sekitar episode 9 atau 10 itu kita coba bahas teman beberapa teori-teori yang cukup menarik kan ya, dari dunia mimpi dan juga dunia nyata ya teman. Bagaimana pendapat kalian untuk episode perdana ini teman? Kalau saya sih kasih rating 9,5 lah ya teman ya. Mungkin ini juga bisa setara dengan episode pertamanya Gabu lah teman ya. Karena baik Gabu dan juga Zetsu itu pembukaannya itu sangat-sangat menarik ya teman ya. Kalau Gabu itu tentang drama keluarganya, kalau ini tentang mimpi dan juga agent ya teman. Kita tunggu teman, sang agent number 7 ini aksinya seperti apa untuk next episode, oke? Sampai teman, dan good night, goodbye Zetsu, goodbye.